Pondok Ala-ala ini adalah pertemuan sepasang kekasih pria dan wanita, yaitu saya dan suami saya 19 tahun yang lalu. Wah, berarti mau 20 tahun. Beliau kan asli dari Ketapang. Jadi kalau ketemu dengan saya, bukan membawa bunga, bukan membawa coklat, tapi dia membawa ale-ale. Ya, ceritanya anak kampung. Lalu dari situ kami punya cita-cita karena suka memasak ya. Masakannya dari khas Ketapang, dari khas Pontianak. Kami mulailah berencana bagaimana kita kalau membuka sebuah rumah makan, di mana kita juga bisa memperkenalkan masakan ini, khas ini loh. Kalau contohnya ala-ala sendiri, di Pontianak tidak ada. Padahal itu benar-benar hasil alam yang ada di daerah Ketapang. Kenapa tidak terkenal di Kalimantan Barat, terutama di kota Pontianak? Nah, dari situlah kami punya misi, yuk kita buka masakan khas Kalbar, rumah makan yang kita rintis bersama hingga sekarang. Selain ketersediaan ala-ala yang ada di alam, itu misalnya mereka harus cari dan berusaha, ya dari semangat saya juga nih, tolong dicarikan karena ada permintaan. Kalau ada permintaan berarti ada cuan. Karena saya kalau dengan petani, kita kan membantu mereka juga ya. Ini mata pencarian dan mereka menghasilkan cuan, saya kan langsung bayar. Nah, mau nggak? Ayo bantu carikan. Jadi memotivasi mereka dan memberi harga lebih tinggi. Saya tuh di sini dari tahun 84 sampai sekarang. Nah, kalau dari tahun 84 sih di pinggir ya, di sini ya, nggak perlu kemana-mana. Mau cari kepah ke, mau cari ala-ala, bukan kilo lagi. Biasanya karung ayam tuh, biasanya kalau dapat kepah tuh biasanya satu karung setengah. Itu kepah belum ala-ala. Kalau ala-ala tuh itu paling-paling satu karung, itu pun jamnya cuma tidak sampai sore. Itulah kalau tuh dionseng, ataupun dimasak saus, ataupun direbus, itu dia. Tapi kalau sejenisnya kepah tuh kalau dionseng tidak jangan, kecuali kan dibuka kulitnya. Baru bisa bagus jangan. Kalau ala-ala sih memang oke, memang jangan untuk dionseng dia sama kulitnya. Kalau ala-ala. Saya beli sama nelayan, si pencari. Memang ada ya khusus untuk mencari ikan. Saya buat sehari-hari itu paling-paling 30-40 kilo. Sehari-hari untuk hari biasa gitu, Pak. Nah, kalau buat hari Minggu mau 70. Itu pun udah masih bisa cari lagi saya ke meja jualan. Ngomong kalau hari besar tuh bukannya 100-200 lagi kilonya. Kalau buat tahun baru lebaran lebih banyak. Yang paling banyak lebaran. Lebaran tuh biasa 300-400 kilo ala-ala sama kepah tuh. Kita melihat potensi ala-ala di Kabupaten Ketapang ini relatif besar ya, atau banyak ya. Karena
ala-ala ini tidak mengenal musim sebenarnya, ya. Kecuali memang agak sulit ditemukan kalau ketika gelombang lagi besar atau tinggi, ya, di bulan-bulan tertentu. Ala-ala ini menjadi ikon kulinernya Kabupaten Ketapang. Nah, tidak hanya dimakan langsung dalam konteks dimasak gitu ya, tapi itu bisa untuk jangka panjang. Misalnya dibuat semacam serundeng ala-ala, dibuat sambalnya ala-ala, ya, lalu dalam bentuk kerupuk, lalu dalam bentuk filus, ya kan, atau dalam bentuk stick lah. Kami mencoba, ya, dan sudah melakukan beberapa langkah upaya, ya, untuk bagaimana ini tidak terputus gitu. Hasilnya itu bisa dipasarkan gitu, artinya bisa diolah lebih lanjut sehingga memiliki nilai tambah. Kepikiran kita untuk jualan makanan itu kan ceritanya suami saya ini dinas di luar daerah nih. Jadi beliau tuh suka cari makanan khas daerah tertentu gitu kan. Jadi setiap misalnya singgah kemana dia pasti cari makanan khas itu apa gitu. Jadi tiba-tiba kita kepikiran kenapa nggak kita olah si ala-ala ini gitu kan, yang udah memang jadi ikonnya kota Kabupaten Ketapang gitu. Nah langsung kepikiran udah kita bikin sambal ala-ala dengan serundeng ala-ala aja, kayak suami bilang gitu. Jadi karena memang kepikirannya untuk buka toko oleh-oleh gitu kan. Jadi sambal ala-ala ini kita packing sedemikian supaya aman di pengiriman. Jadi ini sambal ala-ala ini di dalamnya udah kita segel dalam, terus segel luar lagi supaya apa? Supaya aman diterima konsumen. Ini yang akan terus kita lakukan, ya, upaya-upaya ke depan, ya, supaya produk-produk itu bisa beragam dari sisi tidak hanya pengolahan tapi juga dari kemasannya, ya, atau brandingnya, ya, terus packagingnya tadi. Karena ini produk makanan, ada semacam jaminan keamanan pangan di situ. Nah makanya kita juga dampingi, kita dorong kepada para pelaku UMKM khususnya yang bergerak di bidang pembuatan usaha ala-ala ini, ya, UMKM ini, itu untuk mengurus misalnya produk halalnya, ya kan, lalu dalam bentuk PIRT, ya, lalu dalam bentuk apa lagi nih, misalnya hal-hal lain yang menandakan bahwa usaha mereka ini usaha yang legal, yang aman, ya, tidak hanya aman dalam konteks kemasannya, tapi juga dalam konteks isinya. Nah ini yang terus kita dorong ke depan supaya ala-ala ini bisa diterima, ya, dari seluruh jajaran masyarakat kita, ya, baik yang lokal maupun yang luar. Kalau ada konsumen datang nih dari mana-mana, pasti kan dia nanya gini, Kak ini bestsellernya di sini apa gitu kan? Ya pasti kita ngarahnya ke ala-ala. Kenapa diarahkan ke ala-ala? Karena ya itu kembali lagi ikonnya Kabupaten Ketapang itu kan ala-ala gitu kan. Kalau nggak sambal, serundeng, misalnya crispy ala-ala, pilus ala-ala gitu kan. Kita menyampaikan tuh sesuai apa yang ada di kita. Gitu. Tergantung misalnya konsumen datang, terus dia mau kasih oleh-oleh siapa gitu kan. Kalau misalnya mau kasih oleh-oleh anak-anak, nah kalau anak-anak bisa pakai serundeng ala-ala atau ini pilus ala-ala atau crispy ala-ala gitu. Nah kalau untuk kalangan remaja atau dewasa mungkin kan sambal, soalnya aman, pedas tahan gitu. Nah kalau untuk nenek-nenek ya nggak mungkin lah kan dikasih crispy ala-ala kan, soalnya agak garing gitu. Jadi sampai sekarang kita usahakan nih untuk beli ala-alanya, untuk dapatkan bahan bakunya di satu tempat yang memang ketika kita beli, besoknya kita beli masih sama seperti itu. Jadi nggak ada tambahan bahan lain. Gitu. Saya untuk memperoleh ala-ala ini nih dari orang yang produksi crispy ala-ala. Jadi saya memperoleh ala-alanya dari beliau. Nah beliau antar ke sini.
Ini kalau nggak salah saya daerah Sukabangun, dan pun memang kebetulan ala-ala ini kan cuma ada di 2 daerah itu. Kalau nggak salah Sukabangun dengan Sungai Awan. Nama saya Saparli, umur 54 tahun, pekerjaan nelayan ala-ala, alamat Jalan Medan Pertanian Sukabangun. Cari lale sekitar itulah, umur 16-an udah pandai cari lale. Itulah waktu saya pindah dari tempat saya itu, karena kedua orang tua ndak ada, udah meninggal. Bapak pertama meninggal, kedua ibu meninggal. Maka ikut abang. Abang kan dulu diam sini. Nah, ikut abang sekolah. Putus sekolah, ambil lale. Lama-lama kan di sini kan kenal lah dengan istri orang Tina, gitu. Begini lah ya, kalau cari alih tiap hari dapat uang. Begitu jual, begitu uang. Sukat langsung bayar. Rawai lale di sini 2 pencarian, pukat, rawai lale. Pertama itu baru 750 per gantang. 1 gantang itu sekitar 6 kilo. Sekarang ini jual 12. Bumbu micin itu langsung. Bulannya bulan Ruah, bulan puasa itu harganya agak tinggi. Karena banyak yang memerlukan. Kalau 1 hari itu kalau lale banyak 200-an pasti. Kalau kilonya biasa kalau 5 karung 25 gantang. 1 gantang itu kali ke-6. 10 gantang kan 60. 20 gantang berarti 120 sekitar hampir 200-an lah kilo. Dari sebelum saya ada di sini lah. Memang pencari orang Sukabangun inilah. Dari nenek datuk. Kata orang dulu tuh, inilah pencarinya. Ini ya tidak menentu nih. Biasa kan diambil bos. Bos yang ngambil, ada orang yang beli, ada orang yang pesan. Jadi orang pesan diantar, siapa yang pesan diantar. Untuk sehari-hari lepas, mencukupi lah. Bikin rumah bisa, walaupun gubuk kan, tanah bisa terbeli. Ngawinkan anak bisa. Ini pakai upah cekah. 1 canting ini 3.000. Jadi kalau jual 10, jadi bersih itu 7.000. Enggak perlu belajar. Asal cabur pasti dapat. 1 hari paham langsung bisa, langsung dapat. Kalau enggak percaya boleh coba. Kalau musim kurang itu pasti selatan, musim selatan. Kan airnya kan timpa siang, kering di pantai itu kan kering siang tuh, kan lalenya panas. Lama-lama lali itu bisa mati. Nah, mati kan tinggal kulit. Kalau musim barat dia datang lagi. Nah itu, kayak ini kan musim barat, nggak ada barat. Nah, datang lagi beranak besar, diambil lagi. Tergantung lah.
Biasa kalau ala-alanya pas jumpa banyak itu biasa 5 karung, 4 karung dapat. Itu maksimal 150, 120, 130 dapat satu hari. Enaknya sudah punya lah. Kalau kita numpang susah. Istilahnya kalau kita numpang, misalnya numpang dengan orang, tidak boleh terlambat. Asal terlambat ditinggalkan. Saya habis motor udah 9 buah dari pernah mengambil ala-ala. Resikonya ular, kedua semilang, tahu kan? Itu kalau sepuk ular, pernah ular itu. Biasanya kalau sepuk daun kan, itu biasanya kita tertijak. Dia kan tanah kan, daun itu tidak ngembit. Biasanya di bawahnya ular. Kalau musim selatan air asin itu tantangannya semilang ikan. Kalau kena semilang tuh kalau pagi kena, pagi besok mau hilang. Bisa, bukan nama demam gitu. Pokoknya nggak bisa tidur. Kalau orang tak tahan nangis, ada yang pingsan. Di sini itu tidak ada penampungnya, hanya jual liar. Ada orang pesan antar, ada istilah pembeli, jual ke pembeli. Jadi penampung itu tidak ada. Kalau ada penampung, semuanya jual ke penampung. Jadi masing-masing itu bosnya masing-masing. Misalnya bapak ini pembeli, saya betul kena bapak, jual bapak semua. Mungkin anak, kalau anak misalnya putus kerja, mungkin dia bisa meneruskan, karena dia sekarang ini udah dilatih caranya. Nanti kalau diterjun ke laut, dia tidak susah lagi. Ale-ale itu makanan yang disukai oleh orang Ketapang. Karena mudahnya, karena enaknya, juga karena memang banyak di Ketapang. Dan menjadi kebudayaan di masyarakat Ketapang, juga pernah menjadi kulitnya, menjadi bagian dari pembangunan Ketapang. Karena ada jalan yang sepanjang jalan yang protokol di tahun-tahun 70-an, 80-an, itu sebelum adanya aspal itu ditaburi dengan kulit ale-ale. Jadi ya sebagai makanan, sebagai kebudayaan, sebagai pembangunan, ale-ale bagian dari masyarakat Ketapang sekali. Saat ini disebut ale-ale. Cuman dulu ada sebagian masyarakat yang nyebutnya lale. Jadi ale-ale sendiri itu pengulangan kata itu sebenarnya tidak ada dalam tradisi, belum banyak digunakan dalam tradisi berbicara orang Melayu Kayong. Orang malah mengira ala-ala itu cuma ada di Muara. Sebenarnya ala-ala itu juga ada ala-ala tawar yang ada di Negeri Baru sampai ke daerah Tanjung Pura. Ini berasal dari lingkungan sekitar, bukan diternakan, bukan dipelihara, tapi ada dengan sendirinya. Kemudian keraton ini kan baru pindah ke sini itu tahun 1876 di zaman Panembahan Sabran, dan masyarakat Ketapang sudah terbentuk waktu itu. Jadi ya bisa dipastikan 1876 di zaman Panembahan Sabran itu sudah ada raja yang makan ale-ale. Di Betalam Raja, di Behidang Agung, maksudnya di makanan di keraton. Kalau kita datang ke keraton, ada salah satu menu wajibnya adalah tumis ale-ale.
Ketapang itu disebut Kota Ale-Ale itu sebelum adanya Tugu. Menurut cerita dari pendatang, dari guru-guru dari yang bertugas dari Jawa, kemudian juga bupati kita kan kebanyakan juga dari Jawa waktu zaman-zaman Orde Baru, tahun-tahun 70-an, 80-an. Mereka aneh dengan jalan Ketapang karena ditaburi dengan ale-ale. Jadi mereka kalau cerita kemana-mana ya Ketapang Kota Ale-Ale. Jadi julukan itu datangnya dari pendatang-pendatang, dari orang-orang yang belum terbiasa, kemudian heran melihat, kemudian disebutlah Ketapang itu Kota Ale-Ale, karena memang jalannya ditaburi dengan ale-ale. Dan kemudian kapan jadi Tugu? Setelah pembangunan Jembatan Pawan 1. Sekitar tahun 90-an awal, kami menyebutnya awalnya dulu bukan Tugu Ale-Ale, tapi Aik Pancur. Tugu Air Pancur. Aik Mancur, kami menyebutnya Aik Mancur. Nah, kesini karena ada bentuk ale-alenya, disebutlah Tugu Ale-Ale. Ale-ale bagi masyarakat Ketapang adalah selera, adalah kebudayaan, adalah pembangunan, sejarah pembangunan di Ketapang. Dia punya simbol untuk kota Ketapang sebagai pemersatu kami, karena kami di meja makan kami kalau ada ale-ale semuanya makan.